Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Eka Putri Nuraini. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum, di mana nanti juga akan dijelaskan oleh beberapa teman saya yang lain. Baik, dalam anggota kelompok ini terdapat Muhammad Ginanjar Pamungkas dan juga saya, Delia Kapur Nuraini, dan juga Malina Mega Nur Alam, dan yang terakhir adalah Delia Nadifa Rahmah, di mana nanti setiap materinya dan juga bagian-bagiannya akan dijelaskan oleh masing-masing teman saya. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian Understanding by Design atau UBD, di mana desain pembelajaran Understanding by Design ini atau UBD bertujuan untuk membentuk pemahaman yang mencangkup 6 dimensi, yaitu yang pertama penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan peningkatan diri. Dari Understanding by Design ini diharapkan nantinya mendapatkan output ataupun mengeluarkan output, yaitu berupa pola pikir ataupun kerangka pikir, di mana Understanding by Design ini bukan merupakan model pembelajaran, bukan merupakan strategi pembelajaran, dan juga bukan pendekatan pembelajaran. Namun, UBD ini merupakan sebuah model pengembangan kurikulum yang nantinya akan membentuk pola pikir pada saat membentuk dan merancang suatu pembelajaran. Dan UBD ini karena bukan merupakan suatu metode dalam pembelajaran, sehingga outputnya bukan berupa format RPP ataupun modul ajar. Sehingga dari UBD ini ditekankan kepada pola pikir pada saat nanti akan melaksanakan pembelajaran. Nah, di dalam desain UBD ini ada 6 dimensi pemahaman, yaitu yang pertama kemampuan menjelaskan, yang kedua kemampuan untuk menafsirkan, yang ketiga kemampuan untuk menerapkan, dan juga kemampuan untuk berempati, kemampuan memiliki sudut pandang, dan juga kesadaran. Dalam merancang pembelajaran berbasis UBD ataupun Understanding by Design, itu kita perlu memahami terlebih dahulu alur dari UBD itu sendiri. Jadi, alur dari UBD ini adalah alur backward, di mana tahapan-tahapannya itu mundur, yaitu yang pertama diidentifikasi hasil dari yang diinginkan. Jika sebelumnya kita mengetahui bersama bahwa dari hasil yang diinginkan itu merupakan suatu tahap yang paling akhir, namun di alur UBD ini tahap yang pertama adalah tahap identifikasi hasil yang nantinya akan diinginkan, sehingga itulah mengapa dari UBD ini ditekankan bahwa dalam prosesnya ataupun dalam alurnya itu backward, yaitu mundur. Nah, yang pertama tadi identifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua adalah menentukan bukti penilaian ataupun indikator, di mana dari yang kedua ini menentukan assessment, yang ketiga, merencanakan pembelajaran untuk nanti pada saat diaplikasikan pada saat pembelajaran. Baik, untuk tahapan yang pertama pada alur UBD, yaitu yang pertama kita perlu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Dimana apa sih hasil akhir yang diharapkan oleh kita sebagai guru terhadap peserta didiknya. Jadi nantinya peserta didik bisa apa? Pemahaman apa yang mau kita bangun terhadap diri peserta didik, terus apa kompetensi peserta didik yang mau kita tumbuhkan, serta kondisi akhir apa yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik. Jadi pada tahap pertama ini, kita perlu menentukan kejelasan hasil akhir yang diinginkan dari suatu proses pembelajaran. Dan perlu kita ketahui bahwa pada alur UBD ini menekankan pada aktivitas transfer, yaitu dari apa yang nantinya akan dipahami oleh peserta didik akan diterapkan pada lingkungan yang lebih besar. Jadi tidak hanya diterapkan di dalam kelas, namun dapat diterapkan dalam lingkungan yang lebih besar atau more applicative. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut perlunya menyusun pertanyaan esensial. Pendidik perlu menyusun pertanyaan esensial untuk memicu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Nah, sehingga akan diperoleh hasil akhir yang akan dituju.
Nah, dalam menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan, di sini ada template yang memudahkan dalam merancang pembelajaran menggunakan backward design. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada tujuan yang diinginkan. Jadi apa tujuan atau yang diharapkan? Jadi apa tujuan akhir yang harapan dengan standar yang kita inginkan. Terus di sini juga ada understanding atau pemahaman. Jadi kita perlu memikirkan apa saja sih yang akan dipahami oleh peserta didik nantinya. Yang selanjutnya ada pertanyaan esensial, di mana pertanyaan ini yang perlu kita ajukan untuk membantu peserta didik mendapatkan pemahaman esensialnya. Di mana pada pemahaman esensial dan pertanyaan esensial ini saling berhubungan. Misalkan sebagai contoh, jadi Purin misalkan paham bahwa ada hubungan yang kuat antara kebersihan lingkungan dengan kesehatan tubuh. Nah, jadi jika lingkungan kotor, maka tubuh akan rentan terkena penyakit. Nah, di sini dapat dipatik oleh pertanyaan esensial. Jadi, bagaimana kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh, atau mengapa kesehatan tubuh dapat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat menjadi pemantik bagi peserta didik dalam memperoleh pemahamannya. Nah, terus ada peserta didik, yaitu pengetahuan atau keterampilan apa yang nantinya akan diperoleh. Terus apa sih pengetahuan umum yang peserta didik pahami gitu. Terus apa yang akan mereka lakukan pada proses pembelajarannya gitu. Nah, hal ini juga akan membantu untuk memiliki gambaran yang lebih lengkap atau lebih jelas tentang hasil akhir yang diharapkan, sehingga lebih mudah bagi kita sebagai perancang pembelajaran untuk menentukan asesmen dan strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada tahapan kedua dari alur backward design UBT ini, yaitu menentukan bukti penilaian atau yang biasa dikenal dengan assessment. Menurut Richman 1961, assessment adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, sejalan dengan artikel dari Mulyani dan Setiadi bahwa assessment ini memang digunakan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian ini juga membantu guru dan siswa dalam mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai. Seperti itu. Kemudian ada 3 pendekatan assessment. Yang pertama itu ada assessment for learning, yang kedua ada assessment as learning, dan yang ketiga ada assessment of learning. Nah, for learning ini digunakan pada saat proses selama proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian sama halnya dengan as learning juga digunakan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada off learning, di mana assessment ini digunakan di akhir pembelajaran. Contohnya seperti sematik tengah semester, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu merancangan kegiatan pembelajaran. Tapi ini merupakan tahap dari akhir dari UBD untuk menyatakan bahwa terdapat beberapa pernyataan kunci timbangan pengetahuan di antara pembelajaran, antaranya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terus kegiatan seperti apa yang akan membekali peserta didik, serta pengembangan perlu diajarkan dan dilatih, serta sumber pembelajaran yang cocok untuk mencapai tujuan. Apa sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran menurut Wiggins dan Jay menggunakan where-to. Where-to di sini merupakan sebuah singkatan dari W H E R E T N O.
Where to merupakan sebuah prinsip desain utama untuk mengajar di kelas berbasis pemahaman atau bagaimana cara peserta didik dapat memperoleh pemahamannya dalam suatu pembelajaran. Adapun dari singkatan tersebut, yang pertama itu where and what. Artinya guru membantu peserta didik untuk mengetahui dari mana pengetahuan berasal dan mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Kemudian ada hook and hold. Artinya guru menarik perhatian antusias peserta didik sehingga peserta didik dapat memiliki dorongan untuk belajar dari setiap pembelajarannya. Yang pertama yaitu explore, equip, dan experience. Artinya guru membantu pengalaman peserta didik belajar dan pembelajaran yang akan diperoleh peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya. R-nya yaitu reading, revise, and revisit. Artinya guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Yang kedua yaitu exhibit atau evaluasi. Artinya guru berusaha mengajak peserta didik untuk menunjukkan, memperlihatkan, menyampaikan pemahaman, mengikuti sertakan untuk mengevaluasi, ikut serta mereka dalam evaluasi tersebut. Kemudian T yaitu tailored. Artinya pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang O-nya itu organize, artinya melibatkan peserta didik dalam mempelajari agar dapat terlaksana secara efektif, pembelajaran secara efektif. Sekian mungkin untuk perencanaan pembelajaran menurut Wiggins and Jay menggunakan where to yang bisa saya sampaikan.